Halo teman-teman, perkenalkan, saya Intan Sekar Armlani dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang. Kuliah kerja nyata atau yang familiar disebut KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan KKN harus dilaksanakan secara individu di daerah masing-masing atau disebut KKN pulang kampung. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 serta melatih mahasiswa UNIP untuk kembali membangun daerahnya di tengah pandemi. KKN dilaksanakan pada tanggal 4 Januari hingga 16 Februari 2021 dengan tema Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Kali ini saya berkesempatan melaksanakan KKN di Kelurahan Bulusan. Kelurahan Bulusan terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di RW 01. Kelurahan Bulusan merupakan salah satu dari 12 kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Tembalang yang memiliki 7 RW dan 42 RT. Kawasan sekitar RW 01 merupakan wilayah yang ramai akan pedagang dan pembeli, jajanan dan minuman. Hal ini merupakan potensi yang dapat mengembangkan roda perekonomian. Namun, beberapa pedagang yang berjualan di sekitar RW 01 belum menggunakan masker dengan baik dan benar, seperti masker tidak dikaitkan atau masker hanya dikalungkan dan diletakkan di dagu, sehingga tidak menutupi hidung dan mulut. Kemudian, beberapa pedagang tidak mencuci tangan atau menggunakan cairan berbasis alkohol setelah melakukan transaksi guna mencegah penyebaran COVID-19. Padahal, uang berpotensi sebagai vektor dan tempat berpindahnya virus. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi, pemakaian, perawatan, dan cara pembuatan hand sanitizer kepada pedagang. Sampah yang dihasilkan warga RW 01 setiap harinya cukup banyak. Sampah tersebut berupa sampah sisa makanan, sampah daun kering, dan buah busuk yang jatuh dari pohon dan berserakan di tanah. Tidak jarang sampah tersebut terlihat menumpuk, karena pengambilan sampah dilakukan 3 hingga 4 hari sekali. Namun, pengetahuan untuk mengolah sampah organik masih dibilang rendah. Padahal timbulan sampah organik tersebut jika tidak diolah terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu lingkungan air dan tanah. Sampah organik biasanya langsung diangkut menuju TPA tanpa dilakukan pengolahan, sehingga dapat menyebabkan penumpukan sampah, yang pada akhirnya menyebabkan TPA penuh dan membutuhkan pembebasan lahan dengan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan sampah organik mulai dari sampah organik yang kita hasilkan sendiri di rumah. Composting merupakan salah satu solusi yang dapat dicoba untuk mengolah sampah organik. Selain itu, hasil dari composting dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman yang kita miliki. Sebelum lanjut ke program KKN, yuk kita kenalan lebih lanjut dengan Kelurahan Bulusan. Kelurahan Bulusan memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.987 jiwa yang terdiri dari 2.990 jiwa laki-laki dan 2.988 jiwa perempuan. Kelurahan Bulusan memiliki luas wilayah sebesar 304.072 hektar. Kelurahan Bulusan terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Lantas, potensi wisata apakah yang terdapat di daerah setempat? Salah satunya adalah Brown Canyon, merupakan potensi wisata berupa bekas penambangan tanah di Meteseh, Tembalang. Lokasi ini menjadi salah satu lokasi yang populer di Semarang dan dianggap mirip dengan Grand Canyon di Amerika Serikat. Brown Canyon merupakan tempat penambangan batu padas yang membentuk tebing-tebing menjulang tinggi dan juga ada pohon-pohon di puncaknya, sehingga membuat pemandangan semakin indah. Tentunya sayang untuk tidak dikunjungi. Hanya saja,
Wisata ini belum dilengkapi fasilitas umum seperti tempat duduk, musola, dan toilet. Juga belum terdapat fasilitas mencuci tangan di masa pandemi COVID ini. Harapannya dapat ditambahkan fasilitas umum untuk dapat menarik minat dan memfasilitasi wisatawan yang datang ke Brown Canyon. Berdasarkan pertimbangan permasalahan yang ada dan diskusi dengan Ketua RW 01, maka disusun program sebagai berikut. Program yang pertama yaitu ada Solution Kit, merupakan Seller Protection Kit for New Normal. Ini merupakan program sosialisasi pemakaian dan perawatan masker kain, serta cara pembuatan hand sanitizer kepada pedagang yang berjualan di sekitar RW 01 Kelurahan Bulusan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pedagang tentang pemakaian dan perawatan masker kain dengan benar guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Harapannya juga pedagang dapat membuat hand sanitizer dengan mandiri. Solution Kit terdiri dari paper bag, masker kain 3 lapis, hand sanitizer, stiker untuk identitas dan branding produk, serta 2 pamflet menarik dan informatif. Pamflet pertama berisi mengenai edukasi cara menggunakan dan mencuci masker dengan benar. Sedangkan pamflet kedua memiliki informasi cara membuat hand sanitizer. Langkah pertama dalam program ini adalah membuat produk dan media edukasi yang terdiri dari video dan pamflet cara menggunakan dan mencuci masker dengan benar. Hanya dibutuhkan sarung tangan, kemudian handuk, masker, deterjen, cipik jemuran, dan baskom atau wadah. Kemudian isi baskom dengan air dan deterjen secukupnya. Tambahkan deterjen secukupnya sesuai dengan jumlah masker yang ingin dicuci. Aduk atau campur larutan air dengan deterjen hingga tercampur merata. Langkah berikutnya, masukkan masker yang ingin dicuci. Rendam masker selama 10 menit. Setelah 10 menit, angkat masker dan gosok masker secara perlahan. Jangan menggosok terlalu keras agar tidak merusak serat kain dan menjaga efektivitas masker. Kemudian bilas masker hingga tidak ada deterjen yang tersisa. Setelah dibilas, tepuk masker dengan handuk hingga kering dan tidak ada air yang menetes. Agar tidak berbau, jemur masker di bawah cahaya matahari dan menggunakan jepit jemuran agar tidak jatuh. Selanjutnya, membuat produk hand sanitizer beserta video dan pamflet cara pembuatannya. Pembuatan hand sanitizer kali ini mengikuti dari standar WHO. Untuk alat dan bahannya yaitu sarung tangan, hidrogen peroksida 3%, kemudian isopropil alkohol 99,8%, selanjutnya gliserin 98%, kemudian aquades, selanjutnya pengaduk, berikutnya gelas ukur, dan yang terakhir botol plastik. Berikut untuk langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, tuang isopropil alkohol 99,8% sebanyak 751,5 ml. Untuk langkah yang kedua, masukkan 41,7 ml hidrogen peroksida atau H2O sebanyak 3%. Setelah diaduk hingga homogen, pindahkan campuran ke botol plastik dan isi hingga penuh.
langkah terakhir, tutup botol dengan rapat dan diamkan selama 72 jam untuk memastikan tidak ada kontaminasi organisme dari wadah botol. Setelah kit siap, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada pedagang yang diawali dengan perkenalan diri dan pembagian solution kit. Sosialisasi yang pertama dilakukan ke pedagang jajanan kekinian. Kemudian sosialisasi dilanjutkan ke pedagang warung burjo. Sosialisasi ke pedagang bakwan. Sosialisasi ke pedagang cilok. Sosialisasi kepada pedagang jajanan leker. Sosialisasi ke pedagang gorengan. Sosialisasi ke pedagang warung bakmi dan ayam geprek. Sosialisasi ke pedagang ayam gepuk. Dan yang terakhir, sosialisasi ke pedagang nasi goreng. Program yang kedua yaitu adalah Eating atau Easy Way for Composting. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga, terutama ibu-ibu untuk membuat kompos dari sampah organik yang dihasilkan setiap hari menggunakan kontainer plastik sederhana, sehingga warga dapat melakukan composting secara berkelanjutan. Langkah awal dalam program ini adalah membuat media edukasi yang terdiri dari manual book. Buku ini terdiri dari penjelasan prinsip komposter, alat dan bahan, langkah-langkah pengomposan, dan informasi pendukung lainnya. Komposter ini bersifat sustainable atau berkelanjutan. Konsepnya sama seperti kebiasaan membuang sampah organik di tempat sampah. Namun, dengan komposter ini, sampah sehari-hari tidak dibuang ke tempat sampah, melainkan ke kontainer untuk diolah menjadi kompos. Kegiatan edukasi ini diawali dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan. Selanjutnya, dilakukan penyerahan hard file buku kepada perwakilan ibu-ibu RW 01 yang hadir. Sesi selanjutnya dilanjutkan dengan mempraktikkan secara langsung tata cara atau tahapan dalam membuat kompos dengan menggunakan kontainer plastik. Harapannya, kesadaran dan ketertarikan warga RW 01 untuk mengolah sampah organik secara berkelanjutan dengan cara yang lebih mudah dapat meningkat, sehingga dapat meminimalisir penumpukan sampah di TPA. Jadi program Mbaknya sangat baik ya, sangat bagus karena saya semuanya tidak tahu bagaimana cara membuat kompos yang mudah dan gampang, jadi tahu jadi ngerti. Program KKN Mbaknya ini bagus menurut saya. Selama pandemi apalagi kan banyak ini ya ibu-ibu yang suka berkebun juga. Selain melaksanakan program monodisiplin, saya juga melaksanakan program lainnya, yaitu program pendukung atau tambahan, dengan membantu kegiatan warga sekitar, berupa kerja bakti dan penyemprotan disinfektan yang rutin dilakukan seminggu sekali pada hari Minggu. Kemudian, terdapat program bersama atau kelompok yang sebelumnya disarankan oleh Pak Lurah berupa sosialisasi, cara pembuatan dan pembagian hand sanitizer serta hand soap yang telah kami buat sebelumnya. Sosialisasi mengenai pembuatan disinfektan juga kami lakukan. Program tersebut dilaksanakan secara door to door agar mengurangi berkumpulnya warga pada satu tempat di masa pandemi COVID ini.